Selamat datang kembali di video saya. Sekarang kita lanjutkan pre-security part dari Try Hack Me gitu ya. Sekarang kita masuk ke modul sebelumnya yaitu bagaimana web bekerja. Kita sudah mendalami tentang DNS secara detail. Sekarang kita pelajari lagi dengan lebih detail tentang HTTP. Oke, di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat request atau permintaan konten gitu ya kepada web server atau server web menggunakan protokol HTTP. Di sini sama seperti room sebelumnya sudah ada walkthrough-nya sendiri dari Try Hack Me. Sudah bagus. Kalau kalian mau nonton, silahkan ditonton. Tapi kalau kalian mau penjelasan dari saya dan walkthrough dari saya dengan bahasa Indonesia, silahkan lanjutkan video ini. Yuk, sekarang kita masuk ke tugas pertama, yaitu apa itu HTTP atau HTTPS ya. Sekarang kita coba lihat, apa ini maksudnya? Apa itu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol? Ini tuh apa yang digunakan untuk melihat sebuah website. Dikembangkan oleh tim Berners-Lee gitu ya, tahun 1989-1991. HTTP itu sebuah set gitu ya, kumpulan peraturan untuk berkomunikasi menggunakan server web atau dengan web server gitu ya, untuk mengirimkan data dari sebuah halaman web. Apakah itu HTML, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah sekarang HTTPS itu adalah Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP. Data dari HTTPS itu dienkripsi agar tidak bisa dilihat oleh orang lain dan juga jadi jaminan kalau kalian itu terhubung dengan server yang benar gitu, bukan server yang impersonating gitu atau pura-pura atau bukan yang sebenarnya. Selanjutnya kita jawab pertanyaannya, apa singkatan dari HTTP? Itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Apa S dalam singkatan HTTPS? Itu adalah secure. Yang sekarang kita lihat untuk mendapatkan flag ini, kita coba lihat dari site interaktifnya ya. Kita coba lihat yang di sini itu ada apa katanya? Ada masalah gitu. Jadi kita lihat apa yang janggal di sini. Yang salah satunya yang janggal adalah ini, si gemboknya gitu ya, dicoret gitu. Kita coba klik dan kita dapatkan flagnya gitu. Kalau misalkan kita klik oke aja, tinggal copy dan masukkan ke sini. Oke, itu aja, simple. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas kedua, request dan respon ya. Ketika kita mengakses sebuah website, browser kalian gitu ya, Google Chrome atau Firefox, kalian itu harus membuat sebuah permintaan kepada server web untuk aset-aset dari websitenya kayak HTML, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemana si browsernya itu ngirim permintaannya, itu kalian yang tentuin gitu ya, dengan URL atau ya alamat URL. Itu singkatannya dari Uniform Resource Locator. Kalian pasti udah familiar juga sama URL sebelumnya ya. Ini tuh instruksi gimana mengakses suatu sumber daya gitu ya dari internet. Di bawah ini adalah contoh gitu ya URL dengan beberapa fiturnya. Gak semua fitur ada gitu ya di setiap URL. Ada juga yang di hide gitu. Ada skemanya pakai apa? Pakai HTTP atau HTTPS gitu. Oh, ada penjelasannya di bawah, kita coba baca. Ini adalah skema, itu adalah protokol apa yang digunakan tadi ya, HTTP, HTTPS, FTP gitu. Terus ada usernya juga. Ini biasanya di hide ya, nggak mungkin ditampilin. Kalau dulu itu kadang ada yang ditampilin gitu ya, tapi setelah disadari gitu kalau ini tuh nggak aman gitu ya, kalau misalkan kita tempelin user dan passwordnya di atas di URL itu nggak aman, bisa dilihat. Jadi sekarang kebanyakan website atau semuanya mungkin sekarang ya, kalau yang bagus udah di hide semua user dan passwordnya, nggak mungkin kelihatan lah ya kalau misalkan buat saat ini. Terus ada host atau domainnya. Ini kemarin kita udah bahas ya, ini top level domainnya dan ini second level domainnya. Selanjutnya ada port, ini menggunakan port 80 yang sudah difungsikan untuk komunikasi web ya. Kalau misalkan HTTPS itu pakainya 443. Dan selanjutnya ada path-nya, ini adalah jalurnya gitu ya, jalurnya untuk menuju file yang kita inginkan. Ini adalah query string, ini adalah informasi tambahannya itu ya buat si web servernya gitu. Misalkan kalian minta blog tanda tanya ID 1, itu juga berarti kalian meminta gitu blog artikel dengan ID 1. Selanjutnya adalah fragment. Ini adalah referensi gitu ya, lokasi dari lokasi halaman webnya gitu. Lokasi asli sih halaman webnya. Ini biasanya digunakan untuk halaman dengan konten yang panjang gitu ya, dan dibagi mungkin ke dalam beberapa bagian gitu ya. Selanjutnya membuat sebuah request atau permintaan. Jadi kita mungkin aja gitu ya bikin permintaan ke sebuah web server dengan gini doang gitu ya. Get itu requestnya, ini adalah di HTTP protokolnya, ini versi HTTP-nya 1.1 gitu. Tapi
dalam real life-nya gitu ya, dalam aktualitasnya itu kalian bakalan ngirim satu header khusus untuk request gitu. Misalnya dalam request ini, jadi nggak cuma get HTTP, tapi kita juga ada sertain informasi-informasi lain seperti hostnya, user agentnya, referrer juga. Ini hostnya yang kita tuju gitu ya, tryhackme.com, user agentnya yang kita pakai Mozilla misalkan ya, Firefox versinya, dan ini referrernya http tryhackme.com. Nah ini ada penjelasannya. Ini adalah metode untuk get ya, untuk meminta, mengambil gitu ya. Dan HTTP 1.1 seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah protokolnya dan versinya gitu ya, 1.1. Ini website yang kita inginkan adalah tryhackme.com ya hostnya. Dan tadi juga ini browsernya kita gitu ya, dan versinya. Dan yang keempat juga referrer itu adalah website gitu ya, yang menunjukkan atau mengarahkan kita ke halaman tersebut, itu http tryhackme.com. Dan HTTP itu selalu diakhiri dengan baris kosong ya. Jadi di sini itu ada baris kosong nih, di sini setelah referrer itu ada baris kosong yang menandakan bahwa request-nya itu sudah selesai gitu. Ini adalah contoh responnya. Jadi kalau misalkan lancar gitu ya dan dikasih, itu akan memunculkan respon 200 oke gitu ya. Sekarang kita coba breakdown di bawah. HTTP 1.1 tetap sama, ini versi gitu ya. Dan 200 oke itu adalah kode status gitu ya, bahwa permintaannya itu sudah sukses atau berhasil. Ini adalah software dari web servernya dan nomor versinya. Ini adalah tanggal gitu ya, waktu, dan ini adalah tipe dari file yang dikirim gitu ya, text HTML. Nah ini adalah content length, itu berapa panjang dari sebuah respon gitu ya, yang ini 98. Ini bisa dipakai juga buat nentuin apakah ada respon yang hilang atau kepotong gitu. Nah ini jadi buat header responnya segini ya, dan sama dipisahkan juga sama baris kosong gitu ya, baru si data yang dikirimnya gitu, yaitu text HTML ini. Dan diakhiri juga sama baris kosong lagi di bawahnya. Apa HTTP protokol yang digunakan dalam contoh di atas? Itu adalah HTTP versi 1.1. Apa header respon yang memberitahu browser berapa banyak data gitu ya yang dikirimkan? Itu adalah content length tadi yang ini. Oke, kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu HTTP methods. Ini tuh buat menunjukkan apa yang kita pengen gitu ya dari web server. Kalian pengennya ngapain nih? Pengen minta apa atau pengen ngelakuin apa gitu ya. Jadi ini ada berbagai macam HTTP method gitu ya, atau HTTP request gitu ya dari kita yang bisa kita ajuin ke web server. Yang pertama adalah get, yang tadi kita jadikan contoh gitu ya, digunakan untuk mendapatkan informasi dari web server. Lalu post request gitu ya, untuk memposting ke web servernya. Ini digunakan ketika kita submitting data, menyerahkan data gitu ya, memasukkan data ke web server dan menciptakan catatan baru gitu di web server. Setelah itu ada put request, ini untuk mengupdate tadi, update informasi yang sudah kita berikan. Yang terakhir adalah delete request, ini untuk sesuai namanya, untuk menghapus informasi atau catatan gitu ya pada suatu web server. Apa metode yang digunakan untuk menciptakan akun pengguna yang baru? Itu adalah post gitu ya, karena kita membuat rekaman baru atau catatan baru gitu ya, memasukkan data. Apa metode yang digunakan untuk mengupdate email address kita? Itu adalah put. Kita hanya mengganti gitu ya, mengganti, update aja, bukan menghapus dan sebagainya. Yang ketiga, metode apa yang digunakan untuk menghapus sebuah gambar yang telah kita upload di akun kita? Itu adalah delete. Metode apa yang digunakan untuk melihat artikel berita? Itu adalah get gitu. Kita lanjut ke tugas keempat, HTTP status code atau kode status HTTP. Di contoh tadi kan kita lihat juga di contohnya ada 200 oke. Nah ini adalah contoh kode statusnya ya, yang diberikan kepada kita sebagai respon. Di sini ada berbagai macam respon dari mulai 100 sampai 199, itu information response. Ini digunakan ketika misalkan web servernya sudah menerima sebagian dari data kita gitu. Tapi buat akhir-akhir ini, di zaman saat ini udah jarang dipakai atau jarang terjadi lagi gitu. Yang kedua itu ada 200 sampai 299, itu sukses, bahwa permintaan kita udah sukses gitu ya. Dan 300 sampai 399 itu redirection, artinya permintaan kita itu diarahkan ke resource yang lain gitu ya, bisa server yang lain gitu ya, atau webpage yang berbeda tuh, atau mungkin website yang berbeda. Kayaknya 400 sampai 499 ini ada error tapi di sisi kitanya. Jadi 499 itu error di kitanya, dari permintaan kita yang errornya. Sedangkan 500 sampai 599 itu ada error di sisi servernya gitu. Selanjutnya kita lihat HTTP status code atau kode status
request HTTP yang umum gitu ya. Tadi yang kita udah lihat 200 oke gitu ya, udah sukses. 201 itu udah terbuat gitu ya. Misalnya kita bikin akun baru gitu ya, sebagai pengguna baru, atau kita bikin postingan blog yang baru, itu nanti 201 created. 301 itu dipindahkan secara permanen gitu. Jadi si web page-nya atau halaman webnya itu udah dipindahkan ke server yang lain gitu ya, ngasih tahu. Jadi cari aja di tempat lain itu. Nah, 302 found ini sama kayak yang sebelumnya, tapi ini cuma sementara aja. Jadi dialihkan sementara ke server yang lain gitu, ke lokasi yang lain si web page-nya. 400 bad request ini menandakan bahwa request kita ada error gitu. Mungkin ada yang salah atau ada yang hilang dari permintaan kita. Ini biasanya juga menandakan bahwa web servernya itu ya berekspektasi buat mendapatkan suatu permintaan tertentu gitu ya, dengan parameter tertentu dari kitanya gitu request-nya, dan mungkin nggak ada di dalam request kita gitu. Jadi muncul seperti ini, 400 bad request. Selanjutnya 401 not authorized, masih sama errornya di kita. Ini tuh not authorized artinya kita tidak diizinkan gitu untuk melihat sumber daya atau web aplikasi webnya gitu. Kecuali kita harus login dulu dengan username dan password biasanya. 403 forbidden atau dilarang. Kalian benar-benar nggak punya izin gitu ya untuk melihat resource ini. Entah kalian udah login atau enggak. Jadi ini udah benar-benar dilarang. 405 method not allowed. Ini misalkan ada kesalahan di request kita. Misalnya kita bikin akun gitu ya. Kalian ngirim get request padahal harusnya adalah post gitu. Selanjutnya 404 page not found. Ini seperti dalam namanya gitu ya. Si halamannya atau resource-nya itu nggak ada gitu. Selanjutnya ada 500 internal service error. Jadi ada error gitu ya. Intinya di si servernya itu. 503 service unavailable. Itu menandakan si servernya itu lagi overload atau sedang dalam perawatan gitu. Jadi sedang tidak available saat ini. Oke, lanjut. Oke, ini ada site interaktifnya ya. Kita coba lihat dulu. Oh, ini cuma ngeliatin beberapa contohnya yang mungkin kalian temui gitu ya. Ada 403 forbidden, dilarang kita akses. 404 error gitu ya. Page-nya tidak ditemukan gitu ya. Yang kita minta itu nggak ada sebenarnya. 503 error, jadi service unavailable itu servernya ya, yang saat ini tidak bisa melayani permintaan kalian. Oke, simpel aja. Kita jawab aja langsung pertanyaannya. Kode respon apa yang bakal kalian terima ketika kalian membuat akun baru gitu ya, pengguna baru atau postingan blog yang baru. Itu adalah 201 created tadi ya. Selanjutnya, kode respon apa yang bakalan kalian terima ketika kalian mencoba untuk mengakses sebuah halaman yang tidak ada. Itu adalah 404 page not found. Selanjutnya, kode respon apa yang kalian terima jika server web tidak bisa mengakses database-nya dan aplikasinya crash gitu ya. Itu adalah 503 gitu. Service unavailable. Selanjutnya, kode respon apa yang bisa kalian terima gitu ya ketika mengedit profil kalian gitu tanpa login dulu. Itu adalah 401 gitu. Unauthorized kalau nggak salah. Ya, not authorized. Oke, kita lanjut ke tugas kelima, headers. Headers adalah bit tambahan gitu ya, bit data tambahan yang kalian kirim ke server web ketika membuat sebuah request. Ini adalah request header yang umumnya gitu ya, ada host, user agent, content length, dan accept encoding. Host, user agent, dan content length itu udah kita bahas sebelumnya gitu ya, di bagian sebelumnya. Ini accept encoding itu ngasih tahu web servernya tipe kompresi apa gitu ya yang browser kita dukung. Jadi datanya bisa dibikin lebih kecil untuk ditransmisikan melalui internet. Cookie ini adalah data yang dikirimkan ke server untuk mengingat informasi kalian. Selanjutnya adalah header dari respon yang umum ya. Ada set cookie, ini adalah informasi yang menyimpan yang mana gitu ya, yang dikirimkan kembali ke web server dalam setiap request-nya. Ini akan kita pelajari lebih dalam di cookies task gitu ya, mungkin di tugas selanjutnya. Selanjutnya ada cache control. Ini adalah berapa lamanya ya kita menyimpan konten dari respon itu ya pada browsernya kita, pada cache-nya browser kita gitu ya, sebelum melakukan request lagi. Jadi semacam kayak time to live juga mungkin ya. Selanjutnya content type, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, tipe konten gitu ya yang akan dikirim atau diberikan oleh web server. Ada HTML, CSS, JavaScript, image, PDF, video, dan sebagainya. Dan ini juga membuat browser kita tahu gimana dia harus memproses datanya. Ini content encoding itu metode apa yang digunakan gitu ya untuk mengkompres datanya ketika dikirimkan melalui internet gitu. Sekarang kita coba jawab
Kalau pertanyaannya ya, karena nggak ada website interaktifnya di sini, tugas kelima, apa header yang memberitahu web server atau server web browser apa yang kita gunakan? Itu adalah user agent. Apa header yang memberitahu browser apa tipe data yang dikirimkan kembali, yang dikirimkan oleh web servernya. Itu adalah content type. Apa header yang memberitahu server web website mana yang sedang diminta? Itu adalah host. Selanjutnya adalah tugas ke-6 yaitu cookies. Nah, ini kita mungkin akan lebih dalam lagi mempelajari tentang cookies. Cookies adalah data kecil ya yang disimpan di komputer kita. Ini disimpan ketika kalian menerima set cookie tadi ya yang telah kita bahas di header. Jadi ketika kalian melakukan request kembali, si cookie-nya juga akan dikirimkan gitu ya ke web servernya yang kalian akan minta. Karena HTTP itu stateless atau tidak merekam gitu ya, melacak permintaan kalian yang sebelumnya, cookies itu bisa digunakan untuk mengingatkan web server siapa sebenarnya kamu gitu. Beberapa pengaturan pribadi yang kamu setting gitu ya di websitenya, dan apakah kamu pernah masuk ke websitenya atau belum gitu. Karena kan nggak lucu juga kalau misalkan kita lagi beraktivitas di suatu website, tiap kali ngeklik kita harus login atau autentikasi gitu. Jadinya kita pakai cookies aja buat mengingat-ingat gitu siapa sebenarnya diri kita gitu ke web servernya, buat diingat-ingat sama web server. Oke, ini apa? Contoh permintaan HTTP GET. Oke, ini kita lihat misalnya ini kita minta gitu ya cookies.tsm gitu. Nah, ini adalah responnya 200 oke dikirimkan. Ini seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, software server, ini nomor versinya, date, content type-nya itu HTML dan sebagainya. Lalu ini HTML datanya dikirim. Terus kita bakal ngirim lagi gitu ya, tapi bukan get, ini post, artinya kita menginput data gitu ya, menginput data baru gitu ke dalam websitenya, dan ini diterima gitu sama si websitenya. Dan again kita get juga cookies.tsm, ini masih, ini jadi kayak bikin name lagi gitu ya, kita bikin akunnya, name-nya Adam, setelah itu kita masuk lagi itu minta lagi web page-nya sebagai Adam, welcome back Adam. Jadi cookie itu utamanya bisa digunakan untuk autentikasi untuk website gitu, untuk mengingat identitas kita tadi. Dan nilai dari cookie-nya itu nggak mungkin tertulis dalam teks jelas gitu ya, passwordnya kita atau username dan passwordnya kita. Ini biasanya digantikan oleh token gitu. Jadi kode unik gitu yang kita gunakan dalam sesi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita masih pegang cookie-nya itu dengan token tersebut, berarti menandakan itu adalah kita. Nah, ini bisa jadi rentan juga kalau misalkan cookie-nya dicuri gitu ya sama orang lain. Ini bisa dipakai juga untuk mengakses website yang sama atas nama diri kita gitu teman-teman. Kalian bisa lihat cookie kalian gitu ya yang browser kalian kirim melalui developer tools gitu di browser kalian. Kalian bisa lihat view site ini nunjukin gimana caranya kalian ngeakses developer tools gitu ya di browser-browser kalian dari mulai Firefox gitu ya. Ini yang ribetnya kalau misalkan Chrome, ini buat Chrome. Kalau misalkan kalian pengen cepat itu pakai F12 aja ya, atau enggak Ctrl Shift I gitu ya untuk inspection buat ngeakses developer tools. Oke, kita lanjut ke tugas ke-7, membuat request. Nah, kita coba buat request ya, praktek langsung, kita coba langsung ke view site. Nah, di sini akan dipandu gitu ya, apakah kalian ingin panduan gitu ya untuk menggunakan site ini. Kita coba ikutin dulu panduannya ya, karena kalian juga belum tahu. Buat mengganti request HTTP-nya, metodenya kalian bisa pakai ini gitu. Kalian mau get, delete, post, dan sebagainya itu di sini. Selanjutnya, ini URL yang kalian tuju, kalian akan tulis di sini. Selanjutnya, buat ngirim request-nya kalian bisa klik go yang di sini. Dan selanjutnya nggak kalah penting, ini ada parameter yang bisa kalian atur gitu. Kita akan langsung praktek langsung dan kalian bisa belajar langsung ya. Kita klik done dulu. Oke, buat yang pertanyaan pertama, buat permintaan get ke halaman /room gitu ya. Kita tinggal tulis aja, ini udah benar get /room. Terus udah gitu doang, kita klik go. Nah, di sini ada flag kita, welcome to room page. Ini THM, you are in the room. Tinggal copy dan input ke sini. Selanjutnya, pertanyaan kedua, buat get request, permintaan get ke halaman /blog dengan parameter ID-nya itu 1. Kita coba, ini udah get, benar. Halamannya itu adalah /blog. Parameternya jangan lupa kita atur di sini, tulis aja di sini ID dan angka 1. Jangan lupa di save gitu. Lalu proceed, kita coba go dan kita dapat flag you found the blog. Selanjutnya, kita bikin delete request gitu ya. Kita ganti request methodnya gitu ya. Di sini menjadi delete ke user
/1 user/1 udah gitu aja. Oh, parameternya kita coba hilangin dulu ya, hapus aja, proceed, go, kita dapat flagnya lagi, user is deleted, copy, paste, dan submit. Selanjutnya put request gitu ya, kita ganti ke put user2, username-nya kalian bikin jadi admin katanya. Kita bikin jadi admin, save, proceed, lalu klik go. Oh sorry, ininya belum diganti ya. Ini adalah user2. Parameternya udah benar, tinggal klik go. Nah, baru user has updated gitu. Copy dan paste. Selanjutnya kita bikin post. Kita post ke /login, ganti ke /login. Username-nya kita ganti ke thm gitu ya. Kita hapus aja dulu. Username kita ganti ke thm. Save dulu passwordnya, kita ganti password itu kita bikin jadi let me in. Save, proceed, dan klik go. Dan kita dapat thm HTTP request master. Kita copy dan paste ke sini. Oke gitu teman-teman. Sekian aja buat room HTTP ini. Gitu kita belajar lebih detail lagi tentang HTTP. Semoga teman-teman udah mulai paham ya tentang gimana mekanisme kerja dari HTTP. Kalian mungkin nggak ngelihat prosesnya gitu ya. Kalau misalkan kalian ngunjungin suatu website gitu ya, kalian bakal ngirim permintaan get, post, put, delete gitu ya, dan sebagainya. Itu ada di balik layar teman-teman. Coba teman-teman sekarang tahu gitu ya permintaan-permintaan apa aja yang teman-teman kirim gitu ya ke sebuah website. Dan tadi juga buat kode responnya kalian teman-teman udah tahu gitu ya, 400 sampai 499 itu apa gitu, ada error di kita. Kalau misalkan 500 ke atas itu error di server, 200-an itu sukses gitu ya, dan sebagainya. Gitu teman-teman, thank you yang udah ngedengerin gitu ya. Kalau misalkan ada yang salah, coba koreksi di kolom komentar karena saya juga masih pemula. Kalau misalkan kalian pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing-sharing atau mungkin ngasih request pertanyaan, kalian bisa kirim di LinkedIn saya. Connect aja dulu di LinkedIn, linknya ada di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.